Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wita Miswardani dari kelas manajemen 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang. Apa sih sebenarnya piutang itu? Piutang itu kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, piutang adalah tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan itu. Kalau menurut definisi, piutang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak lain kepada perusahaan karena telah menerima barang atau jasa secara kredit. Dalam akuntansi dan transaksi bisnis, piutang umumnya berupa piutang dagang atau piutang usaha, yaitu salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, atau pemberian kredit kepada konsumen dengan metode pembayaran secara kredit atau tempo. Jadi kesimpulannya itu piutang adalah tagihan uang yang muncul akibat transaksi jual beli atau pemberian kredit secara dari pihak penjual kreditur kepada pihak pembeli debitur yang dibayarkan sesuai dengan termin atau pembayaran yang telah disepakati. Piutang ada 3 hal yang menjadi karakteristik piutang, yaitu nilai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, dan besaran bunga. Kalau nilai jatuh tempo ini jumlah yang harus dibayar konsumen atau debitur pada saat jatuh tempo. Jumlah pembayaran ini umumnya tidak hanya sebesar cicilan atau harga transaksi, tetapi juga menambahkan bunga dari cicilan transaksi tersebut. Jika debitur atau konsumen melakukan telat bayar, ada denda keterlambatan yang akan ditambahkan ke dalam nilai jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh debitur. Kalau tanggal jatuh tempo itu tanggal saat tagihan harus dibayar. Umumnya pihak kreditur atau pihak penjual memberikan tanggal jatuh tempo selama 30 sampai 90 hari dari terjadinya transaksi. Namun pada praktiknya tanggal jatuh tempo ini dapat lebih lama tergantung pada besaran transaksi bisnis dan kesepakatan antara kedua belah pihak itu. Kalau besaran bunga sendiri itu tingkat bunga atau interest rate yang harus debitur bayar pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga piutang bertujuan sebagai konsekuensi dari pembayaran yang dilakukan jauh hari setelah transaksi terjadi. Dengan kata lain, bunga merupakan timbal balik antara perusahaan atau pihak kreditur karena telah memberikan metode pembayaran secara kredit atau pemberian kredit kepada debitur. Besaran bunga ini ditentukan oleh pihak penjual atau kredit dan disepakati oleh pihak pembeli atau kreditur sendiri. Jenis-jenis piutang dalam dunia bisnis dan akuntansi ada 3 jenis piutang, diantaranya piutang dagang atau account receivable, piutang dagang atau piutang usaha adalah sejumlah uang atau pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan dari penjualan kredit kepada lawan transaksi. Piutang usaha juga dapat diartikan sebagai tunggakan atas pembelian kredit oleh lawan transaksi. Jika piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dikategorikan ke dalam aktiva lancar. Namun, jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, akan dikategorikan ke dalam aktiva tidak lancar.
Yang kedua, wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pembeli saat penjual menerbitkan surat utang formal. Wesel tagih juga dapat diartikan sebagai surat formal dengan waktu tagih antara 2 sampai 3 bulan yang memuat informasi mengenai jumlah piutang bunga, piutang tanggal transaksi, dan tanggal pembayaran. Terus yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Sesuai namanya, piutang lain-lain adalah jenis piutang selain piutang dagang seperti piutang gaji karyawan, piutang bunga, restitusi pajak, dan sebagainya. Piutang ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan sehingga akan dilaporkan pada bagian yang terpisah di neraca. Piutang dapat dikatakan sebagai pendapatan yang tertunda karena pembeli atau lawan transaksi belum menyelesaikan pembayarannya. Piutang yang tidak dapat ditagihkan dapat mengganggu arus kas perusahaan. Oleh karena itu, pastikan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik demi menghindari arus kas yang tersendat itu. Selain itu ada juga penggolongan piutang, yaitu piutang lancar. Pengertiannya yang tertagihnya sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau piutang tidak lancar, yang tertagihnya itu melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut. Kalau piutang yang dihapuskan, yang sudah tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Yang terakhir itu piutang dicadangkan, yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindarkan dari jumlah tidak tertagih. Terima kasih penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you.